1. Pada proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana seharusnya data dan informasi tersebut digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku? A. Data dan informasi digunakan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa memperhatikan prinsip hukum yang ada. B. Data dan informasi digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi serta menghindari tumpang tindih antar regulasi. C. Data dan informasi digunakan untuk mempercepat proses perundang-undangan tanpa memikirkan relevansinya dengan hukum yang berlaku. D. Data dan informasi digunakan hanya untuk mendukung keputusan politik yang ada. E. Data dan informasi tidak diperlukan dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Data dan informasi digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi serta menghindari tumpang tindih antar regulasi. Dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, pengumpulan data yang relevan dan akurat sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat berjalan dengan efektif. Penggunaan data juga membantu mengidentifikasi kemungkinan tumpang tindih antar peraturan. 2. Dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan? A. Hanya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan data dan informasi. B. Pengumpulan data dan informasi adalah tanggung jawab masyarakat umum. C. Lembaga pemerintah yang terkait dengan peraturan yang akan disusun dan pihak-pihak terkait lainnya. D. Pengumpulan data dan informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengadilan. E. Pengumpulan data dan informasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data dan informasi untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab lembaga pemerintah yang terkait dengan peraturan yang akan disusun dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk kementerian, lembaga, dan badan hukum yang relevan. Masyarakat juga dapat terlibat melalui mekanisme konsultasi publik untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat relevan dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Apa tujuan utama dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam konteks data dan informasi yang dikumpulkan? A. Meningkatkan jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat. B. Menyelaraskan peraturan yang ada agar tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih. C. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian. D. Mempercepat proses pembuatan perundang-undangan meskipun mengabaikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. E. Menyusun peraturan yang hanya menguntungkan pihak pemerintah. Tujuan utama dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah untuk menyelaraskan peraturan yang ada agar tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih. Pengharmonisasian bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan yang ada dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan saling mendukung. 4. Apa yang dimaksud dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan data dan informasi yang digunakan? A. Proses menambah jumlah peraturan untuk memberikan lebih banyak aturan kepada masyarakat. B. Proses menyusun peraturan berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa memperhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. C. Proses mengganti seluruh peraturan yang sudah ada dengan peraturan baru yang lebih baik. D. Proses menyesuaikan dan menyelaraskan peraturan yang ada agar sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih. E. Proses membuat peraturan baru yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses menyesuaikan dan menyelaraskan peraturan yang ada agar sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses ini membantu untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan dengan tepat dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
5. Bagaimana pengaruh pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan? A. Produk hukum yang dihasilkan akan lebih berpotensi untuk menciptakan ketidakpastian hukum. B. Produk hukum yang dihasilkan akan lebih konsisten dan mengurangi potensi konflik antar peraturan. C. Produk hukum yang dihasilkan akan lebih banyak berfokus pada kepentingan politik daripada kepentingan hukum. D. Produk hukum yang dihasilkan akan lebih sulit diterima oleh masyarakat. Karena terlalu kompleks, produk hukum yang dihasilkan akan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menghasilkan produk hukum yang konsisten dan mengurangi potensi konflik antar peraturan. Proses ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mengurangi ketidakjelasan.